Nah guys, kisah selanjutnya dari kumpulan cerita rakyat Bahasa Rempulu adalah kisah dengan judul Beristrikan Daun Cacar. Dikisahkan dahulu kala di salah satu desa kecamatan Enrekang, hidup seorang pemuda yang miskin. Dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya telah meninggal sejak ia masih kecil, anak yatim ya. Saudara-saudaranya pun tidak ada. Tiap hari ia bekerja sebagai petani. Ia sangat gigih mengerjakan kebunnya meskipun tidak terlalu luas. Setiap pagi ia berjalan menuju kebunnya dan pulang sewaktu malam. Ia tak pernah mengeluh melakoni kehidupan yang semacam itu. Suatu hari ia bertemu seorang wanita lanjut usia, kira-kira berumur 60 tahun. Wanita itu mengaku sebagai ibu dari ayahnya, ya neneknya lah ya. Sang pemuda pun mulai percaya saat ia menggambarkan keadaan mereka dulu. Wanita itu mulai bercerita bahwa ia dan anaknya atau bapak dari sang anak ini terpisah sewaktu ada masalah di tengah keluarganya. Informasi penduduk pun meyakinkan bahwa pemuda ini adalah cucu kandungnya. Mendengar cerita itu, mereka saling berpelukan dan meyakini bahwa mereka adalah nenek dan cucu. Layaknya nenek dan cucu, mereka hidup bahagia dan saling menyayangi. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, ada berita dari kampung seberang, kampung sang nenek, bahwa ada sanak saudara nenek yang sakit. Karena berita itu, nenek kembali ke kampungnya. Kepergian nenek membuat sang pemuda jadi kesepian. Ia kembali hidup sendirian tanpa teman. Tak ada lagi sang nenek yang selalu menyiapkan secangkir kopi panas, menyajikan makanan dan menyapu halaman serta menghiburnya saat kelaparan. Hari itu, kira-kira pukul 4 saat sang ayam berkokok, ia sudah berangkat ke kebun dan rencananya akan panen jagung. Sesampainya di kebun, ia mulai mengambil jagung yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sore hari telah tiba, ia merasa sangat letih sehingga ingin pulang lebih cepat dari biasanya. Sama seperti petani lainnya, ia harus mengelilingi kebun karena ada mitos bahwa sebelum meninggalkan kebun terlebih dahulu, ia harus mengelilingi agar hewan tidak menjamah tanaman. Ia mulai berjalan mengelilingi kebunnya. Di tengah perjalanan itu, ia menemukan jenis tanaman yang berbeda. Tumbuhnya tidak terlalu tinggi, daunnya berwarna hijau. Orang menyebutnya sebagai daun pacar. Daun pacar itu akhirnya diambil sekitar 15 cm dan dimasukkan ke dalam saku bajunya. Setelah usai mengelilingi kebun, ia kembali ke rumahnya dengan langkah yang lebih cepat. Sesampainya di rumah, daun pacar tadi diselipkan di dinding bambu rumahnya. Sebenarnya, ia mengambil daun pacar itu tanpa maksud dan tujuan tertentu. Keesokan harinya, pemuda itu ke pasar menjual jagung yang telah ia panen kemarin. Setelah itu, ia kembali pada rutinitasnya, pergi ke kebun, menyapu, memasak, dan mencuci. Dari hari ke hari ternyata daun pacar itu tidak juga layu, tapi baginya bukanlah hal yang terlalu aneh. Daun pacar itu ia biarkan saja terselip di dinding sehingga suatu saat ada yang mengherankan bagi pemuda ini. Ia benar-benar heran, aroma masakan sangat menyengat di hidungnya. Rasa lelah seharian mengolah tanah jadi hilang seketika. "Nek, kapan datang? Bagaimana keadaan sanak saudara di kampung seberang?" tanya pemuda seraya menaiki anak tangga. Ia yakin neneknya lah yang memasak. Tapi setibanya di pintu, ia tidak melihat siapa-siapa dalam rumahnya. Ia pun berteriak memanggil neneknya. Lalu dibukanya pintu-pintu kamar. Sosok nenek tidak juga ia temukan. Lalu siapa yang memasak? Tanyanya dalam hati. Pemuda itu lalu mencicipi masakan yang telah dihidangkan di atas meja kayu. Rasanya enak sekali. Ia sangat lahap memakannya. 2 minggu berlalu, makanan masih saja tersaji di atas meja. Sang pemuda yakin bahwa ada orang lain dalam rumahnya. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah lebih cepat agar dapat melihat sosok orang itu. Dugaannya benar. Diam-diam ia menaiki anak tangga dan mendapati seorang perempuan cantik. Wow. Ia terus memperhatikan gerak-gerik perempuan itu dari balik pintu. Sekitar beberapa menit sebelum waktunya pemuda tiba dari kebun, perempuan itu mendekati dinding dan akan berubah wujud jadi daun pacar lagi. Belum sempat berubah, pemuda itu langsung menegurnya. "Siapa kau sebenarnya? Wajahmu sangat cantik, tubuhmu sangat menawan, dan masakanmu sangat enak. Maukah kau jadi istriku?" pinta sang pemuda seraya mengulurkan tangan kanannya. "Aku hanyalah perempuan daun pacar," kata perempuan itu. "Aku tak peduli. Yang pasti, aku ingin mengawinimu," kata pemuda itu.
Singkat cerita, mereka pun saling bercerita hingga pada akhirnya sang perempuan cantik menerima tawaran pemuda untuk menikahinya, tetapi dengan satu syarat. Maukah engkau berjanji tidak akan ada manusia memerahi keturunan kita nantinya, termasuk kamu? Jika ada, maka aku akan kembali pada wujudku yang sebelumnya. Apapun syaratnya akan saya penuhi, tegasnya kata pemuda ini. Mereka pun menikah hingga akhirnya istrinya hamil. Sang pemuda semakin menjaga istrinya. Selama hamil, sang istri tidak boleh terlalu banyak bergerak. Tiba pada masanya, istrinya pun melahirkan seorang anak laki-laki yang gagah. Lengkaplah sudah keluarga sang pemuda itu. Kelahiran anak pertamanya membuat hidup mereka semakin sempurna. Saat anaknya berusia 9 bulan, neneknya pun datang dari kampung seberang. Gerak-gerik si bayi yang menggemaskan membuat nenek tidak pernah melepaskannya. Hingga pada suatu hari sang nenek membuat minyak kelapa di kolong rumah. Si bayi yang mulai merangkak turun dan menjamah minyak kelapa yang didinginkan sang nenek. Minyak kelapa itu tumpah dan membuat nenek marah. Marahnya sang nenek didengar oleh istri sang pemuda sehingga ia mengambil anak bayinya lalu diayun dengan menyanyikan lagu agar bayi itu berubah menjadi minyak kelapa. Setelah itu minyak kelapa diberikan kepada sang nenek dan berkata, "Ini minyak yang tadi ditumpahkan cucumu." Setelah ia memberinya minyak tersebut, ia pergi dan berubah menjadi daun pacar yang telah melekat langsung di pohon. Sang pemuda pun datang dan mencari anak serta istrinya. Ia menanyai sang nenek, tapi nenek tak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya memperlihatkan minyak 4 botol yang telah diberikan menantunya. Dan begitulah akhir dari kisah ini ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdul Rahman Rabana.